Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dalam bahasa Arab ada suatu ungkapan yang sangat masyhur yang berbunyi man arifa lughata qaumin amina min fitnatihim. Orang yang menguasai suatu bahasa asing, ia tidak akan dapat dibodohi. Jadi ketika seseorang ingin membaca suatu tulisan, suatu bahasa asing yang dimaksudkan untuk menjebak dia atau menipu dia, dia tidak akan tertipu karena dia menguasai bahasa tersebut. Salah satu manfaat dari belajar bahasa asing. Selain itu, seorang tokoh Nelson Mandela juga pernah mengatakan tentang manfaat belajar bahasa asing, yaitu if you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. Kalau kamu berbicara kepada seseorang dengan bahasa yang ia pahami, ya berarti bahasa asing yang sama-sama dipahami. That goes to his head, itu cuma akan sampai ke kepalanya. If you talk to him in his own language, that goes to his heart. Tapi kalau kamu berbicara kepada dia dengan bahasanya sendiri, maka itu akan sampai juga ke hatinya. Berarti seorang itu akan lebih suka ketika kita berbicara dengan bahasanya. Gitu ya. Ada seorang Inggris, kita bicara dengan bahasa Inggris. Ada orang Arab, kita bicara dengan bahasa Arab, dan seterusnya. Demikian pula Johann Wolfgang von Goethe, ya, ini seorang seniman dari Jerman, seorang penulis juga yang sangat terkenal. Beliau mengatakan, "Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nicht von seiner eigenen." Orang yang tidak mengetahui atau tidak mengenal bahasa asing, dapat dipastikan ia tidak akan mengenal bahasanya sendiri. Ya. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang mempelajari bahasa asing, dia akan mengenal kembali istilah subjek, predikat, objek. Nah, sebelumnya di bahasa aslinya ia tidak tahu apa itu subjek, predikat, dan objek. Karena dituntut untuk mengenal hal tersebut, maka ia akan secara otomatis akan mengenal. Oh, ternyata subjek seperti ini dalam bahasa Indonesianya, predikat seperti ini, dan seterusnya. Jadi ada komparatif antara dua bahasa aslinya dan bahasa asing. Ya, ada kemiripan dari situ, dia akan mendapatkan mengenal bahasanya sendiri. Charlemagne, seorang raja Perancis yang merupakan salah seorang teman dekat dari Khalifah Abbasiyah, Harun ar-Rasyid, mengatakan juga avoir une autre langue c'est posséder un deuxième âme. Menguasai satu bahasa asing itu ibarat memiliki dua jiwa. Jadi seorang ketika menguasai bahasa asing seakan-akan dia memiliki dua jiwa. Misalnya bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Ia memiliki jiwa Indonesia dan juga jiwa Arab. Sekarang bayangkan ketika seseorang menguasai 2, 3, 4, 5 atau bahkan 10 bahasa asing, maka ia akan memiliki 10 jiwa. Nah, oleh karena itu kita sangat butuh untuk mempelajari bahasa-bahasa asing ini. Kemudian untuk kali ini kita akan mencoba mempelajari bahasa Arab. Tetapi ketika kita akan mempelajari suatu bahasa asing apapun, terlebih dahulu sebaiknya kita mengenal dulu keluarga bahasa tersebut, dari mana asalnya dan siapa saja saudara-saudaranya, seperti itu ya, yang dikenal dalam istilah linguistik sebagai rumpun bahasa. Bahasa Arab termasuk bahasa Afroasiatik, ya, ini rumpun bahasa Afroasiatik, yaitu bahasa yang dituturkan di wilayah Afrika dan Asiatik, ya, terutama Asia bagian tengah atau Timur Tengah. Di sana ada subrumpun, jadi Afroasiatik ini bercabang menjadi 6 cabang bahasa. Yang pertama adalah bahasa Berber. Bahasa Berber ini bahasa yang dituturkan di wilayah Afrika Utara. Wilayah tersebut mencakup wilayah Tunisia, Libya, Algeria, dan juga Maroko.
Bahasa lainnya disebut bahasa Tamazight. Bahasa ini kini sudah nyaris punah karena tergantikan oleh bahasa Arab ketika terjadi Futuhat Islamiyah. Kemudian cabang kedua dari Afroasiatik ini adalah bahasa Khadik atau bahasa Chad. Bahasa ini dituturkan di wilayah Nigeria. Kemudian berikutnya ada bahasa Kushitik atau bahasa Kush. Ini bahasa yang berasal dari kata Kush, di mana Kush ini merupakan salah satu dari anak Ham, ya. Ham adalah anak dari Nabi Nuh. Jadi anak Nabi Nuh ini memiliki 3 anak. Pertama Sam, yang kedua Ham, yang ketiga Yafith. Nah, dari Ham ini lahir anak-anak, diantaranya adalah bernama Kush, ya, bangsa kulit hitam, menempati wilayah Afrika, tepatnya di Kenya. Berikutnya bahasa Koptik yang merupakan bagian dari bahasa Mesir kuno, ya. Ini adalah transformasi dari Mesir kuno atau bahasa hieroglifik. Aksara Koptik sendiri diambil, ya, diadopsi dari tulisan Yunani, diadaptasi dan juga dimodifikasi. Jadi kalau kita lihat tulisan Koptik ini mirip dengan tulisan Yunani. Kemudian berikutnya ada bahasa Omotik atau bahasa Omo. Ini dituturkan oleh masyarakat di Afrika bagian timur laut. Dan terakhir bahasa Semit atau Semitik atau bahasa Syamiyah. Ya, dikenal juga dengan bahasa Syamiyah. Bahasa Semitik ini mencakup 4 bahasa. Yaitu pertama bahasa Arabic atau Arabia yang dituturkan hampir di seluruh wilayah mulai dari Jazirah Arab, Syam, Mesir sampai ke wilayah Afrika Utara. Kemudian berikutnya bahasa Amharic, yaitu bahasa yang dituturkan di wilayah Ethiopia. Bahasa ini adalah satu dari 3 dialek yang dituturkan di wilayah Ethiopia. Pertama dialek Ge'ez atau dialek ini sudah menjadi bahasa yang kuno, ya. Bahasa ini sudah menjadi tidak diucapkan lagi. Kemudian kedua ada dialek Tigrinya dan terakhir Amharic, ya, bahasa Amharic yang pernah dituturkan oleh Raja Najasyi, ya. Ketika kita baca Sirah Nabawiyah, kita akan temukan seorang tokoh Ethiopia bergelar Najasyi, yang apabila kita pelajari, Najasyi ini berasal dari kata bahasa Amharic negusi, yang berarti raja. Kemudian ada bahasa Aramaik. Aramaik ini bahasa yang pernah menjadi lingua franca atau bahasa yang menjadi bahasa penghubung antar wilayah di Timur Tengah, yang meliputi Syria, Jordan, Irak, sebagian wilayah Iran dan juga wilayah Turki, ya. Di sana ada banyak sekali dialek Aramaik, dan yang bertahan sampai saat ini tinggal dialek Syriani atau Syriak. Kemudian juga bahasa Aramaik ini adalah bahasa yang dituturkan oleh Nabi Isa alaihissalam, dan Injilnya pun ada Injil dengan bahasa Aramaik atau Suryani yang disebut Peshitta atau Peshito. Yang terakhir bahasa Ibrani, Hebrew, ya, Ibrani adalah bahasa yang dituturkan oleh orang-orang Israel dan juga sebagian orang Palestina. Bahasa ini memiliki 2 jenis. Yang pertama bahasa Biblical Hebrew atau bahasa Ibrani Perjanjian Lama atau Tanakh. Kedua bahasa Modern Hebrew atau bahasa Ibrani modern yang dituturkan di Israel sekarang ini. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.